Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Daru FC. Temukan solusi matematika dan teka-teki bergabung. Please tonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak bapak, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama yang sebelumnya kita sudah membahas apa itu statistika dan statistik. Kemudian kamu juga sudah tahu bagaimana membedakan populasi dan sampel. Nah, bagian A dan B sudah kita bahas. Sekarang kita lihat yang bagian C, yaitu datum dan data. Nah, mungkin istilah data ini sudah sering kita dengar ya. Kalau datum mungkin jarang ya, atau mungkin bisa jadi anak bapak baru kali ini mendengar ya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara datum dan data. Nah, untuk datum itu adalah sejumlah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah. Dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Itu namanya datum. Jadi baru sebatas apa yang kita amati. Nah, dari apa yang kita amati itu nanti kita dapat mendapatkan sebuah gambaran ya tentang permasalahan atau suatu keadaan tertentu atau suatu kondisi tertentu. Nah, bisa jadi yang kita amati itu berupa angka, lambang-lambang, atau sifat-sifat tertentu. Oke, nah kemudian untuk data itu adalah kumpulan dari datum. Atau bentuk jamak dari datum. Jadi setelah apa yang kita dapatkan atau setelah apa yang kita amati dari datum tadi, nah baru kita nanti bisa menuliskannya dalam bentuk data. Nah, ini yang data. Jadi data itu kumpulan dari datum. Jadi data ini akan ada setelah ada datum. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih syarat data yang baik? Apakah data kita bisa asal-asalan saja? Ya, tentu saja tidak ya. Nah, di sini ada syarat-syarat data yang baik. Nah, di antaranya data itu harus objektif, kemudian relevan, up to date, representatif, dan reliable. Nah, ini istilahnya agak keren-keren ya bahasanya. Nah, sekarang Bapak uraikan satu persatu. Yang objektif itu maksudnya adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, oke, ingat tadi Bapak bilang data kita harus benar ya, dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak boleh data itu nanti beda dengan keadaan sebenarnya. Kemudian relevan. Apa pula yang relevan? Relevan itu berkaitan. Ya, jadi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Misalnya kita meneliti masalah A, maka datanya nanti kita tampil yang data A. Jangan sampai nanti kita meneliti A, datanya B. Kemudian up to date. Up to date ya tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ya. Sekarang zamannya zaman milenial ya. Jadi data-datanya juga data-data milenial ya gitu ya. Kemudian representatif, menggambarkan keadaan populasinya. Nah, ingat sebelumnya kita sudah bahas populasi dan sampel ya. Kamu masih ingat populasi itu adalah yang seluruhnya. Kemudian reliable. Reliable itu artinya adalah dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Nah, jadi data yang kita tampilkan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti setelah kita tampilkan data kita lari ya. Orang bertanya lalu kita nggak bisa jawab. Itu namanya kita tidak bertanggung jawab. Nah, oke. Ini maksud daripada syarat-syarat data yang baik. Jadi harus menggambarkan keadaan sebenarnya, kemudian berkaitan dengan permasalahan yang kita teliti sesuai dengan perkembangan zaman, menggambarkan keadaan seluruhnya atau populasi, dan bisa kita pertanggungjawabkan sehingga nanti setelah kita tampilkan kita puas, orang juga puas, dan orang paham pula dengan data yang kita sajikan. Oke. Nah, sekarang kita tengok macam-macam data. Nah, apa saja data itu? Nah, data itu banyak macamnya. Di sini ada 4 ya. Nah, yang pertama data tunggal dan data berkelompok. Nah, apa itu data tunggal?
Data tunggal adalah data yang belum tersusun menurut tingkatan. Dan artinya dia masih tunggal, masih satu persatu datanya itu, belum kita susun. Kemudian data berkelompok adalah data yang telah diklasifikasikan berdasarkan golongan atau rentang nilai tertentu. Itu namanya berkelompok. Ya, sudah kita klasifikasikan dia. Misalnya data A sesama data A, data B sesama data B, data C sesama data C. Jadi sesuai dengan pengamatan atau observasi yang kita lakukan. Berikut, data itu ada namanya data kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa pula itu? Nah, kalau data kualitatif itu data yang menunjukkan kategori atau karakteristik. Nah, contoh misalnya hobi, warna kulit, jenis pekerjaan dan lain-lain, itu namanya datanya data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif itulah data yang berupa angka atau bilangan, misal umur, tinggi, berat, ya, itu data ukuran namanya itu ya, dan banyak siswa atau data diskrit. Nah, nanti kalau kamu sudah perguruan tinggi, kamu akan lebih mengenal lagi nanti yang data kualitatif dan data kuantitatif. Itu biasanya di metodologi ya, metodologi penelitian. Kamu nanti akan akan membahas ini lebih dalam ya. Dan nanti ada skripsi kamu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya, yang lain. Untuk saat ini kamu baru Bapak perkenalkan saja istilahnya. Nah, kemudian pengumpulan data itu bisa kita peroleh dengan cara. Nah, ada beberapa cara. Nah, caranya pertama itu adalah wawancara atau interview. Kemudian yang kedua, data kita bisa peroleh dengan cara angket, ya, penyebaran angket atau kuesioner. Nah, yang ketiga bisa dengan pengamatan atau observasi. Dan yang keempat itu kajian pustaka atau literatur. Nah, inilah 4 cara pengumpulan data. Jadi bagaimana data-data tadi kita ambil, ini proses yang bisa kita lakukan ya. Bisa salah satunya, bisa dengan wawancara. Wawancara itu misalnya kita menjumpai seseorang atau beberapa orang ya, seperti yang sensus penduduk ya. Kita lakukan wawancara atau interview, kita menyediakan pertanyaannya lalu kita tanyakan. Kemudian angket atau kuesioner. Kalau angket atau kuesioner itu dalam bentuk tertulis ya. Kita juga bertanya ke orang atau responden ya, responden itu adalah orang yang kita tanya, tapi dia bentuk angket atau kuesioner. Sudah kita susun ya daftar pertanyaan yang akan kita ajukan. Jadi nanti diisi oleh beberapa responden kita. Kemudian pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi itu ya kita mengamati saja, mengamati suatu masalah, nanti kita kaji permasalahannya, lalu nanti kita tampilkan datanya. Kemudian kajian pustaka atau literatur. Nah, literatur itu kita memiliki beberapa buku ya, atau beberapa panduan yang lain yang namanya literatur, yaitu dari kajian dari sebuah permasalahan, tapi kita menggunakan buku-buku ya, atau majalah atau mungkin artikel-artikel lain. Itu namanya kajian pustaka atau literatur. Oke, baik. Nah, segini dulu pertemuan kita yang kedua. Kita lanjut nanti ke pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan di pertemuan yang kedua ini anak-anak makin lebih paham mengenai statistika. Terima kasih.